waktu yang lalu penelitian yang dilakukan oleh Rifka dan Yuan Gomen menunjukkan di beberapa wilayah di Indonesia setidaknya 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, minimal sekali waktu dalam hidupnya. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali, dan sebagian besar kekerasan terhadap perempuan itu dilakukan oleh laki-laki pada usia belasan tahun. Laki-laki lebih dari 60% kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki pertama kali melakukannya pada usia 18 tahun. Artinya apa? Jika situasi ini kita biarkan, jika anak-anak kita biarkan untuk tetap melakukan kekerasan seksual, maka masa depan Indonesia akan penuh dengan kekerasan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan masa depan Indonesia. Nah, berdasarkan penelitian juga dari sekian pelaku kekerasan seksual, hanya 20% saja yang mendapatkan konsekuensi hukum. Artinya penegakan hukum harus terus dilakukan dan tidak boleh memandang siapa yang melakukan. Tidak boleh pandang dulu apakah itu bulu kucing atau bulu manusia laki-laki, atau bulunya laki-laki penyair, atau bulunya laki-laki yang siapapun harus ditindak secara sama. Kami dari Aliansi Laki-Laki Baru mengajak para laki-laki bekerja sama dengan perempuan untuk bersama-sama mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan, di antaranya dengan membentuk anak-anak kita kewajiban untuk mendidik dan menyelamatkan anak. Itu tidak hanya pada perempuan, tapi laki-laki juga punya tanggung jawab. Sebagian besar kekerasan terhadap perempuan terjadi karena sikap laki-laki yang merendahkan, yang tidak menghargai perempuan dan menganggap perempuan sebagai hak miliknya. Kami dari Aliansi Laki-Laki Baru mengajak para laki-laki untuk lebih menghargai perempuan, lebih menghargai pasangan kita, dan lebih menghargai anak-anak kita. Terima kasih. Masyarakat Yogyakarta, selamat pagi kawan-kawan perempuan. Selamat merayakan Hari Perempuan Internasional. Selamat membangkitkan semangat perjuangan bagi pemenuhan hak-hak kaum perempuan. Bapak, Ibu, pengguna jalan dan teman-teman masa aksi, sebentar lagi tanggal 9 April kita akan merayakan Pesta Demokrasi di Indonesia. Pesta yang akan menentukan masa depan bangsa kita, yang akan menentukan nasib kaum perempuan Indonesia. Maka kita sebagai perempuan Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, selayaknya lah mempersiapkan pesta itu sebaik mungkin. Mempersiapkan memilih calon-calon legislatif yang benar-benar memperjuangkan aspirasi perempuan, yang benar-benar mau berada di dalam dewan untuk menyuarakan kepentingan kaum perempuan. Saat ini masih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang mengalami ketertindasan, yang mengalami ketidakadilan. Masih banyak perempuan pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan. Beberapa saat yang lalu 16 orang pekerja rumah tangga disekap dan tidak dibayarkan gajinya serta disiksa. Masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan. Data dari Komnas, 35 orang perempuan setiap harinya mengalami keperkosaan. Bisa kita bayangkan bagaimana nasib-nasib korban kekerasan ini ketika pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-haknya tidak dilindungi.
Data dari kami di Rizka Anissa tahun ini 44 korban perkosaan, 43-nya adalah anak. Bisa kita bayangkan bagaimana nasib anak-anak korban kekerasan ini ketika hak-hak pendidikannya tidak diberikan, perlindungan dan pemulihannya tidak diberikan oleh negara kita. Maka sudah selayaknya lah kita yang hari ini berdiri di sini dan masyarakat Yogyakarta untuk benar-benar mempersiapkan dan memilih wakil-wakil kita sebaik mungkin. Kita siapkan untuk mencari rekam jejak para calon legislatif ini. Jangan pernah memilih calon legislatif yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, yang melakukan korupsi, yang tidak melindungi hak-hak perempuan, dan tidak memiliki komitmen dan integritas yang baik terhadap masyarakat Indonesia. Dan kami menuntut kepada pemerintah Indonesia juga untuk segera menindak para pelaku kekerasan terhadap perempuan, terutama pelaku perkosaan. Hidup perempuan Indonesia. Prihatin terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di mana pelaku maupun korban usianya makin dini. Kami mahasiswa UIN Yogyakarta mencatat makin banyaknya kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak makin dini dalam kekerasan usia korban dan usia pelaku. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk cegah, kenali dan tangani kekerasan perempuan dan anak. Terima kasih. Bagi perempuan Indonesia, selamat pagi masyarakat Yogyakarta. Hari ini adalah hari bersejarah bagi perempuan seluruh Indonesia dan juga dunia. Hari ini kita bersama-sama seluruh perempuan dunia memperingati hari untuk perempuan. Di tahun 2014 ini adalah hari tahun politik di mana seluruh perempuan
seperti difabel dan perempuan LGBT. Perempuan difabel kerap menjadi objek pelecehan seksual dan perkosaan. Sementara perempuan LGBT mengalami kekerasan, salah satunya pemaksaan perkawinan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kekerasan diskriminasi yang lainnya. Catatan tahun Komnas Perempuan 2013 mencatat 49 kasus kekerasan terhadap komunitas LGBT yang melibatkan 53 korban. Keadilan pun masih belum berpihak pada kaum perempuan. Seringkali perempuan penyintas selalu dipersalahkan atas kasus kekerasan seksual yang dialami. Misalnya perempuan dipersalahkan karena tata berpakaiannya. Tak jarang pula perempuan penyintas dipojokkan dalam satu perkara kekerasan seksual. Terlebih saat pelaku membuat opini atas dasar suka sama suka. Ditambah lagi budaya patriarki yang masih mengakar di negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini yang menjadi fokus Win Apel dalam peringatan Hari Perempuan Internasional 2014. Aman Minggu kali ini bertepatan juga dengan jelang pemilu pada bulan April 2014 yang merupakan bagian dari demokrasi. Untuk itu, kami hendak menegaskan kembali bahwa tidak ada demokrasi tanpa keterlibatan aktif perempuan. Melalui aksi damai dengan tema Pemilu Cerdas, Selamatkan Perempuan Indonesia dari Kekerasan Seksual, kami, segenap elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam UHP, 1. Menuntut agar pelaku perkosaan dihukum berat. 2. Menuntut adanya undang-undang khusus tentang kekerasan seksual. 3. Mendesak disahkannya rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender. 4. Mendorong pemerintah menjamin pemenuhan 12 hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. 5. Mendorong para pemilih agar memilih calon legislatif yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan. 6. Mencari calon pemimpin yang peduli dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Yogyakarta, 8 Maret 2014. Lingkar Advokasi untuk Perempuan DIY Jateng.